Oke, kalau kita ngomongin Ramadan, apa sih yang pertama kali kepikiran? Pasti nahan lapar dan haus kan? Tapi, gimana kalau ternyata esensi bulan suci ini jauh lebih dalam dari itu? Yuk, kita coba kupas bareng-bareng makna Ramadan yang sebenarnya. Nah, coba deh ingat-ingat. Kamu ngerasa gini juga nggak sih? Pas masuk bulan puasa, kayaknya ritme hidup tuh jadi beda. Suasananya lebih adem, lebih tenang. Seolah-olah dunia yang biasanya lari kencang, tiba-tiba klik, nekan tombol jeda. Dan perasaan ini tuh bukan cuma imajinasi loh, tapi ini tuh ada artinya. Yap, bener banget. Anggap aja Ramadan ini kayak tombol jeda yang dihadiahin langsung buat kita. Di tengah-tengah kita sibuk ngejar target, ngejar deadline, ini loh kesempatan emas buat kita berhenti sejenak. Tapi jeda di sini bukan berarti malas-malesan ya. Justru sebaliknya. Ini tuh momen yang aktif banget buat kita ngaca, buat introspeksi. Kesempatan buat ibaratnya narik nafas dalam-dalam, lihat lagi ke dalam diri, dan mikirin ulang. Sebenarnya arah hidup kita ini mau kemana sih? Tapi, ayo kita jujur-jujuran deh. Sering banget kan kesempatan berharga ini keganggu sama satu hal yang paling dasar, lapar dan haus. Pasti kepikiran kan, nanti buka pakai apa ya? Atau, aduh lemes banget hari ini. Dan pastinya, kapan maghrib? Ya Tuhan. Wajar banget kok kalau pikiran kita muter-muter di urusan perut sama tenaga. Dan serius, gak ada yang salah sama sekali sama perasaan itu. Namanya juga manusia kan, cuma sayangnya kalau kita cuma berhenti di situ aja, kita bakal kehilangan dagingnya Ramadan. Jadi yuk kita coba naik level. Nah ini dia nih, disinilah tantangan sekaligus keindahannya. Ternyata puasa itu bukan cuma soal ujian fisik, tapi ini adalah semacam program upgrade diri yang lengkap, yang menyeluruh. Coba dilihat perbandingannya. Di level dasar, kita sukses nahan lapar dan haus. Itu soal ketahanan fisik. Keren. Tapi, di next level, tantangannya lebih berat. Puasa hati dan pikiran. Ini soal gimana kita ngendaliin omongan kita, pikiran kita, bahkan emosi kita. Nah ini, jeb banget nggak sih? Buat apa coba kita nahan minum dari subuh sampai maghrib? Tapi jari kita masih lincah aja ngetik komentar julid di medsos. Nah, di situ ujian sebenarnya. Bukan di tenggorokan, tapi di ujung jari kita. Jadi Ramadan itu sebenarnya kayak training camp buat disiplin mental dan spiritual kita. Momen pas kamu pengen marah-marah kejebak macet, atau pas lagi kesel lihat kerjaan numpuk, nah itu arenanya, itu dia latihannya. Ramadan itu ngajarin kita ngerem emosi, bukan cuma ngerem nafsu makan doang. Logikanya tuh gini, simple banget sebenarnya. Allah itu kan gak butuh laparnya kita ya kan. Yang Allah mau lihat itu ketaatan kita. Coba pikirin deh, kalau kita aja bisa bilang enggak ke hal yang halal kayak makan dan minum, cuma karena disuruh sama Allah, harusnya kita jadi lebih gampang dong bilang enggak ke hal-hal yang emang dari sananya udah haram. Oke, konsepnya keren, kedengarannya bagus banget. Tapi pertanyaannya, gimana cara nerapinnya buat kita yang super sibuk, yang harus tetap kerja, tetap kuliah, atau ngurusin rumah? Nah, ini pertanyaan penting banget. Sering kan kita ngerasa insecure gitu, lihat teman-teman atau orang lain bisa itikaf di masjid, bisa tadarus berjam-jam, sementara kita masih berjuang sama tumpukan kerjaan, rasanya kayak kalah start gitu. Tenang. Ada kok strateginya buat kita para pejuang ibadah yang sibuk. Nih, ada 3 langkah. Pertama, lurusin niat di setiap aktivitas. Kedua, sulap tugas harian kamu jadi ibadah. Dan ketiga, ini yang paling krusial, stop banding-bandingin perjalananmu sama orang lain. Dan ini kerennya, pas kamu nyiapin sahur buat keluarga, niatkan ibadah, itu tiap detiknya jadi pahala. Pas kamu kerja jujur, sambil nahan lapar, itu jadi jihad kamu. Ibadah itu luas banget, nggak cuma di atas sejadah aja. Seluruh hidup kita bisa jadi ladang ibadah. Oke, kita udah hampir di akhir nih. Yuk, kita ingat-ingat lagi betapa berharganya bulan ini. Lihat angka ini deh, 30 banding 365. Cuma sebulan dalam setahun kita dapat kesempatan ini. Singkat banget. Ini momen yang super langka dan mahal banget buat kita berubah jadi lebih baik. Ini pengingat keras buat kita semua. Jangan sampai deh Ramadan ini lewat gitu aja, cuma jadi ajang diet tahunan doang. Sayang banget kan, kalau setelah 30 hari training camp ini yang berubah cuma angka di timbangan, tapi hati dan karakter kita nggak ada bekasnya sama sekali. Jadi intinya apa? Intinya adalah syukuri laparmu, jaga hatimu. Tiap kali kamu ngerasa lapar, ingat, oh iya, ini pengingat buat tujuan yang lebih besar. Jadikan rasa lapar itu bensin buat ngejaga hati, lisan, dan pikiran. Nah pertanyaannya sekarang buat kita renungkan, bekas apa yang mau kita tinggalin di hati kita setelah Ramadan kali ini selesai?